Data terbaru BPJS Kesehatan tahun 2026 mengungkapkan bahwa dari puluhan juta orang yang sudah melakukan screening kesehatan, 4 dari 10 orang diantaranya terindikasi berisiko mengidap penyakit serius. Dan yang mengejutkan adalah tren ini juga menyerang usia muda. Lebih dari itu, mulai Maret 2026, screening ini bahkan menjadi syarat wajib sebelum kamu bisa mengakses layanan di puskesmas atau klinik BPJS. Jadi kalau kamu belum tahu soal ini, video ini penting banget untuk ditonton sampai selesai. Program screening riwayat kesehatan BPJS adalah salah satu instrumen kebijakan kesehatan paling strategis yang dimiliki Indonesia saat ini. Secara konsep, screening kesehatan adalah proses identifikasi awal terhadap kemungkinan seseorang memiliki faktor risiko penyakit tertentu. Meskipun belum menunjukkan gejala klinis apapun, namun dalam ilmu kesehatan masyarakat, pendekatan ini dikenal melalui model tingkatan pencegahan atau levels of prevention yang dikembangkan oleh Livell dan Clark pada 1953. Dan disempurnakan dalam edisi ketiga tahun 1965. Model ini membagi upaya kesehatan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah pencegahan primer, yaitu mencegah penyakit sebelum terjadi. Kedua, pencegahan sekunder, mendeteksi penyakit sedini mungkin sebelum gejala muncul. Dan ketiga adalah pencegahan tersier, yakni meminimalkan dampak penyakit yang sudah berkembang. Screening BPJS berada tepat di level kedua, yakni pencegahan sekunder. Artinya, ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah intervensi ilmiah yang bertujuan memotong rantai penyakit sebelum terlambat. Landasan hukumnya juga sangat kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan bahwa jaminan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Kemudian, hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Regulasi Kesehatan Terbaru Indonesia, yang secara eksplisit mendefinisikan upaya kesehatan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Bahkan, puskesmas secara khusus telah diamanatkan untuk mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Artinya, screening BPJS bukan program tambahan. Ia adalah mandat hukum yang harus dijalankan negara dan dimanfaatkan rakyat. Kalian harus tahu, secara teknis, screening dilakukan melalui serangkaian pertanyaan seputar gaya hidup, riwayat penyakit pribadi dan keluarga, kebiasaan merokok, pola makan, aktivitas fisik, hingga tekanan darah. Prosesnya sebentar, hanya 5 hingga 10 menit, dan bisa dilakukan melalui 4 kanal, yaitu aplikasi mobil JKN, website resmi BPJS Kesehatan, atau melalui layanan WhatsApp Pandawa di nomor 0811816565. Bahkan, kalian juga bisa langsung datang di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kamu terdaftar. Artinya, program ini benar-benar diperuntukkan bagi seluruh peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas, yang berarti termasuk pelajar SMA, mahasiswa, hingga pekerja muda. Hasil dari screening ini dapat mengelompokkan tingkat risiko terhadap 4 penyakit utama, yaitu hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan gagal ginjal kronis. Dalam skala nasional, data terbaru berbicara keras soal urgensi program ini. Berdasarkan pernyataan resmi Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah pada Maret 2026, sepanjang Januari hingga Februari 2026 saja tercatat 22,68 juta peserta JKN telah melakukan screening riwayat kesehatan. Dari jumlah itu, sekitar 7,1 juta peserta atau 39% terindikasi berisiko mengalami hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Dari data tersebut, kesimpulan yang bisa kita tarik dari angka ini adalah: pertama, kesadaran masyarakat mulai meningkat.
Yang kedua, beban penyakit tidak menular di Indonesia memang nyata dan mengkhawatirkan. Dan yang lebih mengejutkan adalah BPJS sendiri menegaskan bahwa tren penyakit kronis kini banyak dialami oleh kelompok usia muda, bukan hanya lansia. Jika dikorelasikan dengan realitas Kabupaten Jember, data ini sangat relevan karena di wilayah perkotaan Jember sendiri, risiko penyakit tidak menular meningkat akibat pola konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta gaya hidup yang tidak sehat dan paparan stres kerja yang terus-menerus. Contohnya, seorang pekerja muda di pusat kota yang jarang berolahraga dan terbiasa makan cepat saji sangat mungkin terindikasi prediabetes dalam screening meski ia tidak merasakan gejala apapun saat ini. Sementara di wilayah pedesaan, tantangannya menjadi berbeda. Seorang petani yang tampak bugar karena aktif bekerja di sawah setiap hari bisa saja terindikasi berisiko hipertensi akibat konsumsi garam tinggi dan kebiasaan merokok yang mengakar kuat dalam budaya lokal. Inilah kekuatan pencegahan sekunder ala Lavelle dan Clark, mendeteksi yang tak terlihat sebelum ancaman yang nyata datang. Pesan yang perlu diingat sangat sederhana. Jangan tunggu sakit dulu baru peduli kesehatan. Luangkan 5-10 menit setahun sekali lewat HP, lewat WhatsApp, atau langsung ke puskesmas agar kamu tahu apa penyakit yang kamu derita, bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Mari sama-sama jaga kesehatan untuk Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa.